senang bertemu di tempat ini. Untuk pertama kalinya saya dipercayakan dari panitia lah, saya sebut, menjadi pengajar di bidang perjanjian lama. Dalam hal ini adalah teologianya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nggak enak juga kalau saya hanya cuma tahu Amang Inang, tapi Amang Inang nggak kenal siapa saya yang sebenarnya. Saya Pendeta Ana Pangaribuan. Kalau lebih lengkapnya Pendeta Ana Kristina Vera Pangaribuan. CH-nya itu Kristina. Orang tua saya hebat memberi nama ini. Disebut artinya nama saya itu Ana. Ana itu saya. Ya. Vera itu bahasa Arabnya. Vera itu asli dari bahasa Latinnya. Kristina itu Kristen. Jadi saya asli Kristen. Keren kali bapakku itu ya. Keren kali bikin namanya panjang banget. Tapi punya makna seperti itu. Karena memang bapak saya ini suka bahasa. Tapi sebenarnya dia bidangnya farmasi, ya. Ya, kita ingin kenal bagaimana Alkitab terlebih dalam perjanjian lama, dalam teologianya seperti itu. Jadi saya pun mengajar nanti, jangan heran tidak melulu dalam hal teologi di dalam perjanjian lama, tetapi kaitan dengan kehidupan spiritualitas kita, ya. Karena jelas dasar dari teologi perjanjian lama adalah di mana Allah menyatakan dirinya, ya, sejak dulu, sekarang, dan akan datang. Allah menyatakan dirinya, ya, kepada umatnya sejak dulu, sekarang, dan akan datang. Nah, dulu, ya, itu akan mempunyai dampak kepada kehidupan yang sekarang, dan kehidupan yang sekarang akan berdampak kepada kehidupan yang akan datang. Karena di mana peranan Allah di tengah-tengah perjalanan umatnya sejak dulu, sekarang kita, dan akan datang, dia selalu dalam penyertaan. Dia selalu dalam menyertai kita sebagai umatnya. Jadi kehidupan bangsa-bangsa yang di perjanjian lama itu tidak terlepas dari kehidupan kita sekarang ini juga dan akan datang, ya. Jadi sangat kontekstual. Nanti saya sebenarnya akan ada di sana tanya jawab yang bersifat sangat sederhana sekali, sehingga pelajaran ini tidak hanya teori saja, tetapi mengena dalam kehidupan kita sekarang ini. Itu saja sebagai pengantar. Nah, yang saya akan sampaikan di sini adalah dalam pandangan dari buku ini, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini tidak bisa kita hilangkan. Umat Israel memuji Tuhan yang menciptakan langit dan bumi atas prakaryanya sendiri dengan maksud menjalin hubungan timbal balik dengan para makhluknya. Di bagian pertama dinyatakan segala bangsa kuno mengenal Allah tertinggi sebagai Khalik alam semesta. Dengan memuji Tuhan sebagai pencipta, maka pada satu segi dewa-dewi alam ditolak, pada segi lain peran universal Tuhan diakui. Amang Inang jelas di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa umat Israel itu mengklaim, ya, mengklaim Khalik itu tidak lain adalah Tuhan, ya, yang membebaskan mereka dari Mesir dan mengikat perjanjian dengan mereka. Pengakuan tersebut kita bisa lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah Tuhan itu yang menciptakan, bukan dewa-dewi. Sebagaimana agama-agama mereka, bangsa lain menciptakan bahwa Allah itu dari patung, atau kita sebutlah dari Baal yang sering kita dengar, ya.
Itu sebabnya umat Israel hendak beribadah kepadanya saja dan hidup menurut petunjuk-petunjuk Allah. Itu yang perlu kita camkan di sini, Amang Inang. Yang pertama, bahwa mereka tidak ragu dengan siapa pencipta itu, langit dan bumi adalah Tuhan Allah. Begitu ya. Itu jelas ya, tidak ragu lagi mereka. Yang kedua dikatakan Tuhan bukan Allah umat Israel dan gereja saja, melainkan juga Tuhan alam semesta dan umat manusia seluruhnya. Dia menjadikan dunia, memberikan hidup kepada sekalian makhluk dan memberkati mereka agar mereka berdamai sejahtera. Umat Allah dipanggil. Nah, yang kedua ini jelas memberikan statement bahwa Tuhan bukan Allah umat Israel dan gereja saja, ya, melainkan juga Tuhan alam semesta dan umat manusia seluruhnya. Jadi kalau ada yang mempertanyakan siapa Tuhanmu, ya, apakah Tuhan kita berbeda dengan Tuhan orang-orang lain seperti itu? Ya, pada hakikatnya Tuhan itu satu, ya, Tuhan itu Esa, seperti itu ya. Jadi di sini kita jelas juga mengadap ya, bahwa meyakini, mempercayai bahwa Tuhan Allah kita itu yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan yang kedua di sini dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan sempurnanya. Ya. Tidak ada yang tidak sempurna. Kita buka Alkitab, saya bawa Bible ini ya. Jadi kita lihat di sini contohnya ya, di ayat yang pertama, pasal yang pertama, dimulana di topa debata langit dot tanoon dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi dungi mangarep-rep matod di debata di atas ni aik dia atas ni aka aik dungi makuling ma debata ninna jadi maho na tiur jadi tiur matutu. Jadi the word of God, perkataan Tuhan itu jadi. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan itu jadi di dalam penciptaan. Dia menciptakan dari yang tidak ada. Manusia tidak bisa menciptakan dari yang tidak ada. Absolutely penciptaan itu adalah hak mutlak dari Tuhan Allah saja. Ya. Kalau ada mengatakan mencoba bahwa ilmu sekarang ini berusaha untuk menggeser bahwa bukan Tuhan Allah, itu tidak benar. Ya. Kita menentang pendapat seperti ini. Bahwa yang kedua ini Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan sempurna. Kalau dalam istilah bahasa Ibraninya adalah bara, ya. Bara adalah membuat sesuatu yang baru, yang belum pernah ada, ya. Itu jelas bara itu adalah hak Allah, dialah yang menciptakan, ya. Sedangkan manusia tidak bisa menciptakan. Manusia melakukan sesuatu karyanya dari hasil yang ada, materi-materi yang ada. Ya, kalau kita sebut apakah itu misalnya membuat mobil, ya kan, itu dari materi-materi yang ada tentunya, ya, atau pesawat, atau HP, ya, atau buku-buku, itu dari materi yang ada. Sedangkan Allah menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada. Jadi dia sangat sempurna ya. Apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini? Penciptaan begitu sempurna, tapi kenyataan sudah banyak yang rusak. Apa itu? Iklim. Ya. Salah satu iklim yang berubah-ubah ini membuat kita susah sendiri karena ulah manusia sendiri.
Kalau kita pergi ke Danau Toba sana, ya sudah banyak yang gundul di sana. Ya. Itu daerah Porsea, ya, ya, dikuasai oleh satu perusahaan besar. Ya, tidak ada lagi kehidupan yang indah sebenarnya di sana. Ya. Karena mereka menguasai hutan yang harusnya dilindungi, tetapi karena keinginan dunia, keinginan manusia, maka dihancurkan, destroy begitu ya, hutan-hutan di sana seperti itu. Ya. Tapi pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan itu sempurna. Yang tidak sempurna karena ulah manusia itu sendiri, ya Amanginang ya. Yang berikutnya tentang kekacauan, ya. Tuhan mengatasi kuasa-kuasa kegelapan dan kekacauan. Ya. Apa maksudnya itu Tuhan mengatasi kuasa-kuasa kegelapan? Kalau kita hubungkan sekarang, ya, apalagi dalam kitab Efesus di sana, ya, kita melawan roh-roh kejahatan seperti itu yang ada di udara seperti itu. Nah, dalam Perjanjian Baru juga jelas teologianya Tuhan mengatasi kuasa-kuasa kegelapan dan kekacauan. Ya. Sebentar, saya belum jelas ya, menjelaskannya. Ya, ini apa yang terjadi, ya, kita bisa melihat dulu di Mazmur 74 ayat 12. Namun engkau yang adalah rajaku dari zaman perubahan, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkau yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala tulang naga di atas muka air. Engkau yang meremukkan kepala dari atas, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni. Ya. Jadi kita bisa melihat dari sini bagaimana kuasa Tuhan mengalahkan, ya, kuasa-kuasa kegelapan, ya, dan kekacauan. Ya. Kalau kita melihat misalnya musuh itu bernama Rahab umpamanya, ya, Mazmur 89 ayat 11. Artinya pendesak atau penyerang, ya. Ia disamakan dengan Babel seperti itu. Bahkan disebut lagi musuh tersebut berakar dalam mite orang Kanaan yang memandang Baal sebagai tokoh yang mengalahkan dewa samudra raya. Jadi kalau di dalam benak pikiran kita, apakah kuasa kegelapan itu dan kekacauan itu Tuhan yang menciptakan? Jelas tidak. Tidak mungkin dia melakukan, ya, penciptaan dengan diturunkannya kegelapan dan kekacauan. Tetapi ini adalah buatan manusia. Ya, Amanginangnya tegas ya. Buatan manusia, bahkan boleh dikatakan manusia yang contoh Adam dan Hawa pada saat penciptaan. Tuhan menciptakan mereka, apa yang terjadi, ya? Di mana mereka tergoda dengan rayuan seperti ini, ya, bahwa mereka kalau memakan buah yang kita sebut tanda kutip terlarang itu, maka mereka akan sama dengan Tuhan. Nah, ini kan datang dari dirinya, dari manusia itu, ya. Sudah diciptakan tetapi dia melawan, ya, perintah Tuhan. Yang terjadi adalah hukuman seperti itu. Nah, demikian juga setelah Adam dan Hawa, bangsa-bangsa berkembang, ya, mereka percaya tidak percaya, kadang begitu dinamika kehidupannya. Nanti akan saya tanya kepada kita semua, ya, mereka percaya tidak percaya. Ketika ada sukacita, mereka seperti kita, tidak bedanya, mereka juga percaya seperti itu. Tapi ketika ada masalah dalam kehidupannya, mereka ragu seperti itu. Adakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Mereka mulai mempertanyakan seperti itu. Jadi di sini dijelaskan dalam teologi Perjanjian Lama bahwa Tuhan mengatasi segala kuasa-kuasa kegelapan dan kekacauan. Nah, ketika kita betul percaya kepada Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan itu, ya, atau kekacauan di dalam dunia yang diciptakan oleh manusia itu tidak ada apa-apanya sebenarnya. Ya. Jadi bila kita
meragukan yang terjadi sehingga kita melihat suatu yang aneh dalam dunia ini. Tetapi kalau kita meyakinkan bahwa Tuhan itu mengatasi segala kekacauan dan kegelapan itu, ya, nggak ada yang sebenarnya yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Ya. Ingat tadi pengantar saya, teologi perjanjian lama itu mengingatkan kepada kita bahwa dia menyatakan dirinya. Siapa dirinya? Ya. 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 Melalui alam semesta ini, ya, bahwa dia Maha Kuasa, Almighty God, ya, ya. Bahwa dia Maha Dahsyat, bahwa dia tidak bisa digenggam oleh manusia atau diciptakan oleh manusia. Ya. Kalau manusia bisa menggenggam Allah, pertanyaannya, apakah itu Allah? Kan tidak. Kalau manusia sudah bisa menggenggam Allah, apakah itu Allah? Ya enggak. Ya itu karya dia, ciptaan dia. Ya, imajinasi dia seperti itu. Allah tidak bisa, ya, disentuh dengan manusia karena kemahadahsyatan dia. Ya. Ya. Kalau dikatakan bahwa Allah itu ada dua hal pandangannya, transendental atau imanen. Ya. Allah yang sangat jauh di singgasana yang tak terjangkau oleh pemikiran kita. Tetapi dia juga disebut Allah yang imanen, Allah yang beserta dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan dia sangat dekat. Kalau kita dengar lagi khotbah 2 pada minggu yang lalu tentang pelita, ya, yang bercahaya, ya, pelita, ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah lampu teplok lah, kira-kira begitu, ya. Lampu teplok ini dekat dilihat oleh manusia. Demikianlah kedekatan Allah, sangat dekat begitu. Ya. Demikian juga dengan keyakinan kita bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sangat cepat. Tapi itu adalah semua menggambarkan waktunya Tuhan, bukan dalam pikiran manusia yang disebut adalah singkat, cepat, tidak begitu, tidak sama seperti itu, ya, Amang-inang, ya. Nah, yang berikutnya adalah Tuhan menciptakan dengan perantaran firman, roh, dan hikmat. Nah, ini kita perlu renungkan dalam-dalam tentang Tuhan menciptakan dengan perantaran firman. Ya. Bahwa firman itu adalah dia. Kita buka Yohanes 1, ayat 1. Ya, terus Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dan segala yang telah dijadikan. ya, oke, stop di situ, ya. Jadi kalau disebut di sini adalah menurut si Christoph Barth ini bahwa Tuhan menciptakan dengan perantaran, sebenarnya bukan artinya ada yang lain. Firman itulah dia. Ya, jangan jadi bingung Amang-inangnya, kok pakai perantaran, tidak, ya. Ini mungkin nggak pas juga bahasanya, tapi yang perlu saya jelaskan bahwa Tuhan itu adalah firman. Firman itu yang di ayat 14, dia telah menjadi daging di dalam diri Kristus Yesus, seperti itu. Dan di sini adalah Tuhan itu adalah roh juga. Dan Tuhan itu adalah yang penuh dengan hikmat. Itulah teologi perjanjian lama tentang bagaimana umat Israel memuji Tuhan di dalam menciptakan langit dan bumi. Luar biasa kalau kita perhatikan umat Israel ini. Dari sisi ini mereka sungguh mengimani sudah long time ago seperti itu. Ya. Ya. Mereka belum secanggih yang sekarang ini yang kita miliki begitu, ya. Imagine menurut saya mereka terus bisa membuat kredo pengakuan imannya, keyakinannya bahwa Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Amang-inang, ya. Jadi dari sana kita lihat bagaimana bangsa Israel menjadi contoh bagi kita, ya,
tentang penciptaan ini mereka tidak ragu sedikit pun. Namun di tengah perjalanan, ini dia, itulah keberadaan manusia yang nggak bisa kita katakan di manakah kesetiaan manusia itu, yakni di dalam proses perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup bangsa Israel, ya, yang bisa kita gambarkan adalah dia memang, ya, sebagai orang yang beriman, tapi ketika diperhadapkan masalah yang besar, ya, adalah dosa mereka meninggalkan Allah seperti itu. Mereka mencari Allah alternatif, sebagaimana pada masa sekarang ini kita bila nanti kepada penciptaan manusia lah dulu, saya pending dulu di sini, ya, kepada bangsa Israel dulu, di mana bangsa Israel memiliki iman yang kurang kuat kepada Tuhan. Mereka lebih kepada keinginan dagingnya. Ya. Mereka boleh disebut adalah di dalam mindset berpikirnya yakni pragmatis atau yang instan begitu. Bukan yang filosofis, yang mendasar, ya, yang sebenarnya. Kalau iman bangsa Israel itu yang bersifat pragmatis, maunya kalau dalam perjalanan mereka tidak ada masalah lah begitu. Tetapi tidak bisa seperti itu dalam perjalanan kehidupan ini. Mereka beratus tahun sampai kepada tanah Kanaan perjanjian itu, padahal sebenarnya bisa ditempuh dengan waktu yang dekat. Tetapi kenapa begitu lama mereka? Karena memang kebebalan mereka. Tetapi kita melihat di sini, ya, Tuhan menciptakan, Dia adalah firman dan roh dan hikmat. Seperti yang saya katakan di dalam teologi perjanjian lama, Allah menyertai, Allah menyatakan dirinya, ya, Allah mengasihi manusia sejak dulu itu adalah bangsa Israel. Nah, di dalam perjanjian lama, lalu berangkat kita nantinya siapa yang mengajak ke perjanjian baru itu mempunyai tali benang merah yang sangat jelas seperti itu. Tuhan Allah yang menciptakan, Dia juga Tuhan Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia. Allah menciptakan manusia. Di antara segala makhluk, manusia diberikan tempat terkemuka karena Allah hendak bersekutu dengan Dia dalam suatu perjanjian. Yang pertama, manusia dijadikan sebagai tubuh berjiwa dan jiwa bertubuh yang terarah oleh keputusan hatinya. Kita melihat di sini bahwa manusia dalam konsep teologi perjanjian lama, dia memiliki tubuh dan jiwa. Di manakah roh itu? Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia itu sehingga manusia itu hidup. Menghembuskan nafasnya adalah ruah, roh. Dia memberikan rohnya kepada manusia itu supaya hidup. Jadi di dalam teologi perjanjian lama yang disebut roh itu adalah di dalam pengertian jiwanya. Tapi perkembangan ilmu selanjutnya diperjelas adalah tubuh, roh, dan jiwa. Dikatakan di sini tubuh dan jiwa itu satu kesatuan, tidak terpisahkan. Ketika jiwa kita terganggu karena suatu problem masalah, maka akan berdampak kepada tubuh kita. Tubuh kita juga jadi terganggu. Mereka memiliki satu kesatuan, nggak bisa terpisahkan. Kalau di dalam pelajaran pastoral itu sebenarnya bidang saya khusus, ya. Ini pelajaran tambahannya saya teologi perjanjian lama ini. Kalau basicnya saya adalah pastoral atau penggembalaan seperti itu. Saya akan kaitkan ke sana. Ya. Ketika pelayanan pastoral kita berjalan secara holistik adalah aspek kehidupan manusia dari sisi jasmaninya,
tubuhnya, dari sisi mentalnya, ya, dari sisi sosialnya, dari sisi spiritualnya. Ya. Jadi di dalam satu kesatuan di dalam diri manusia itu. Ya. Jadi kalau kita melakukan pelayanan, ini tambahan saja, ya, pelayanan Inang Amang sebagai sintua atau yang dalam seksi-seksi, ya, di tengah gereja atau apapun itu bagian, saya yakin ini Amang Inang punya kerinduan untuk melayani, ya tentunya pelayanan pastoral itu sebenarnya sangat menolong kita untuk memahami bagaimana pelayanan yang sebenarnya. Ya. Pelayanan terhadap sisi manusia bukan hanya dari sisi tubuhnya saja, ya, fisiknya, tetapi sentuhan daripada yang lainnya adalah jiwanya, ya, soulnya, ya, rohnya, mentalnya yang disebut seperti itu, ya. Atau kita sebutlah ketika manusia itu sedang gelisah, galau, takut, cemas, bimbang, sedih, bahkan hampir frustasi. Sering kita melakukan seperti ini. Inang, martangi yang madah, kan? Saya diparguki Tuhani ma inang, sabar. Nah, ini enggak cukup dengan bahasa seperti itu. Dia harus juga bagaimana kesatuan, keterpaduan ini, holistik ini dapat tersentuh supaya pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau dia misalnya berbaring di rumah sakit karena sakit, entah itu kantong kering, bukan kantong kering, kanker kan umpamanya kan, atau diabetes atau jantung seperti itu, kita bercerita, kita beri contoh seperti itu tidak bisa dilakukan kalau dari sisi pastoralnya, karena kita tidak sama pengalaman kita dengan pengalaman orang tersebut, ya. Tapi karena kita orang awam, polos menyatakan si X itu bisa sembuh karena ini loh, karena ini, lakukan seperti itu. Nah itu jangan katakan seperti itu. Biarlah dia hadir di tengah kita sebagai dia adanya, begitu. Ya. Dari sisi sakit badannya, tapi bagaimana jiwanya, spiritualitasnya, sehingga dia bagaimana bisa move on, sehat, seperti itu, ya. Itu yang nomor satu. Manusia dijadikan sebagai tubuh berjiwa dan jiwa bertubuh yang terarah oleh keputusan hatinya. Kedua, manusia dijadikan menurut gambar Allah dan diberikan kuasa untuk memelihara dunia. Mari kita buka di Alkitab kita, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Silakan Amang Inang, siapa yang sudah dapat? Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Ya, terima kasih. Nah, kalau dalam bahasa Bataknya di sini tolema tatopa majolma tumiru rupata tudos tu pangalhotta asa dirajai deki akan di laut dan seterusnya. Ada kata mari kita, ya, tatopa, ya. Itu bukanlah singuler tetapi plural, ya, jamak, ya, Amang Inang, ya. Jadi unsurnya apa saja itu dikatakan tatopa, kita adalah Allah Tritunggal, ya, Allah dalam Allah Bapa pencipta, Allah Anak dan Allah Roh, ya. Tiga itu yang menciptakan manusia itu, lalu dikatakan, ya, tumiru rupata. Ini kata tumiru rupata tudos tu pangalahota bukan seperti kita bayangkan wajah kita Allah itu, bukan seperti itu Amang Inang, ya. Tumiru rupata, itulah sumber yang penulis ini mengatakan bahwa menurut gambar Allah, Allah menciptakan manusia itu,
Imago Dei, begitu. Nah, lebih ditekankan lagi di sini adalah tudos tu pangalahutta, sesuai dengan karakter Allah. Jadi amang inang penciptaan kepada manusia itu sungguh unik, sungguh sangat berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Tidak ada dikatakan seperti itu dengan ciptaan lainnya. Punya spesifik manusia itu di hati Tuhan, begitu. Kekhususan manusia itu memang luar biasa sejak dulu penciptaan kepada manusia hingga sekarang ini, begitu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Allah yang dimana memberikan kuasa untuk memelihara dunia ini bukan berarti ya, semena-mena manusia itu melakukan kuasanya yang diberikan Allah. Allah memberikan kuasa untuk memelihara dunia, not destroy, tidak menghancurkan, tapi underline is memelihara dunia seperti itu. Ini perlu kita camkan, Amang Inang. Jadi sangat berlawanan Allah terhadap manusia yang serakah, yang maruk istilahnya, ya. Yang baru dokono, mokus, ya. Kasar itu mokus ya, mokus maho kan. Tadi kalau makan tadi nggak mokus ya, ya sekedar aja kan, kiri kita aja, ya kan, begitu. Oh tahu Pak, tapi belum mokus itu, ya kan, masih secukupnya perutnya, ya kan. Kalau dikatakan udah mokus ini serakah, udah berlebih-lebihan lah kehidupannya, sudah tidak bisa lagi dia mengukur kebutuhan dia seberapa banyak. Tapi dia mau sangat super lebihnya dari yang lainnya. Ini sudah melawan Tuhan seperti itu, ya. Jadi itu yang perlu diingat bahwa kita sadar kita imago Dei Allah. Ya, ketika ini berdengung terus di dalam pikiran kita, luar biasa Allah itu mengasihi aku ya sejak dulu, begitu. Not only today, tetapi sudah long time ago dia sudah menyatakan bahwa kita diciptakan menurut gambarnya. Dan di mana dia mengatakan di sini adalah tudos tu pangalahu. Sifat Allah itu apa? Banyak. Ya. Ya. Salah satu kasih, pemurah, pemaaf, ya. Penyayang dia. Ya. Nah, tetapi bagaimana manusia itu terlihat di dalam kehidupannya, sebagaimana Allah menciptakan manusia itu segambar dengan dia, sesuai dengan kriteria dia, karakter dia. Tapi yang terjadi adalah karena jatuhnya manusia dalam dosa, maka manusia tidak bisa lagi ya 100% sesuai dengan kehendak Tuhan seperti itu. Yang ketiga, manusia dijadikan sebagai laki-laki dan perempuan. Ini menarik ya. Mitra yang berbeda dan setingkat sederajat. Amang Inang ini perlu kita perhatikan, kita buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Disinilah mulanya ya, di mana Tuhan berinisiatif untuk menghadirkan Hawa dalam kehidupan Adam. Silakan dibaca. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Ini baik sekali untuk khotbah atau kita sebut renungan untuk pernikahan, ya, atau mengingat kita semuanya yang sudah menikah. Ada yang belum menikah di sini? Oh iya, maaf Inang ya. Tapi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan berinisiatif kepada manusia itu untuk memiliki penolong yang sepadan tentunya begitu. Nah,
Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah inisiatif Tuhan, bahwa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Konsep Allah di dalam perkawinan umatnya adalah di mana ketundukan manusia kepada Allah dengan hanya satu pasangan, begitu, mono, bukan poligami, satu. Ya. Tetapi belakangan ini semakin menyolok sekali Amang Inang, ya. Hanya di depan mimbar saja mengatakan, ya saya bersedia, katanya kan. Kalau pendeta sudah mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya saya bersedia, begitu kan. Tapi tidak lama kemudian banyaknya sekarang ini adalah S3, sirang sosir. Mudah sekali, iya takut nanti di RPP toh, malu, bela kita. Tapi nggak apa-apa lah, nggak ketahuan itu kalau kita berjauh-jauhan. Ya 1-2 hari boleh lah. Tapi kalau bertahun-tahun berjauh-jauhan ya nggak pantas lah. Kita condong lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ya kan, kita jaga-jaga ecek-eceknya baik-baik kita, padahal Tuhan tahu kalian nggak berdamainya, kan begitu pasangan suami istri. Nah, ini sudah mencederai Tuhan Allah sendiri seperti itu. Ketika manusia mencoba untuk melanggarnya, ya, atau dari sisi yang lain menganggap perempuan itu kelas 2 subordinat, ya, nah, ini juga tidak pas. Ya. Allah tidak bicara misalnya seperti ini, perempuan sama laki-laki bisa di dalam pemerintahan, enggak mendetil seperti itu. Dalam teologi perjanjian lama sangat mendasar sifatnya, begitu ya, sangat prinsip, ya, bahwa di sini dikatakan manusia dijadikan sebagai laki-laki dan perempuan, ya, mitra, walaupun berbeda ya, dalam jenis kelamin, tetapi adalah mitra di sini dikatakan, ya, dan setingkat, sederajat, equality. Nah, ketika gereja kita sudah terbuka terhadap perempuan yang juga memposisikan sebagai pengambil keputusan, itu sama saja sudah memenuhi kehendak Tuhan. Tapi ketika gereja masih peace apa atau Indonesia? Peace, no peace, artinya sepele dengan perempuan, ya peace gitu loh, ngejek gitu ya. Terhadap apa sih taunya perempuan, nah, paling setaunya hanya cuma disediakan konsumsi seperti itu. Nah, padahal di balik konsumsi itu, ya, perempuan itu punya hati yang mulia, ya kan? Dia mau berbagi, dia mau capek, kan begitu. Dia mau bersyukur seperti itu dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini perlu kita kembangkan hal-hal seperti ini. Dan yang keempat adalah manusia mencurigai Allah dan membahayakan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Ketika manusia sudah, ya, rapuh imannya, ya, ini Allah ini nggak benar ini. Allah ini nggak betul-betul ada ini. Kalau betul-betul ada, kenapa nggak kelihatan seperti itu? Ketika manusia telah ragu dengan keberadaan Allah, eksistensi Allah tersebut, ya, maka yang terjadi adalah relasi manusia dengan Allah itu broken. Relasi manusia dengan sesamanya itu juga broken. Ya. Itulah yang disebut manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia sudah menimbulkan kecongkakannya, keegoistisannya terhadap satu dengan yang lainnya. Manusia secara tidak sadar atau sadar mau menciptakan dirinya sebagai Tuhan. Aku bisa, pasti aku bisa.
Itulah dibilang apa? Satu tokoh yang luar biasa dari teologi, Friedrich Nietzsche, ya. Di abad 18 dari Jerman dia, orang tuanya juga pendeta, ya. Dia sempat belajar teolog tetapi murtad karena dia dipengaruhi dengan ajaran lain bahwa tidak benar Tuhan itu mati dan bangkit. Begitu. Manusialah yang memiliki power, will, berkehendak seperti itu. Jadi menyangkal dengan penerjemahan bahasa yang banyak itu sehingga ajaran Kristen itu disesatkan oleh beliau ini pada abad 18 seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh yang timbul dalam pikiran saya ketika manusia sudah menolak Allah, ya, mencurigai Allah itu tidak benar, ya, dalam diri Yesus Kristus, maka rusaklah hubungannya dengan Allah dan rusaklah hubungannya dengan sesama. Dia mau memberikan influence, pengaruh, ya, atau kita sebut toksik terhadap sesamanya supaya tidak mempercayai Tuhan seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya mau dialog kepada kita. Ini nggak usah PR tapi langsung aja diskusi, ya. Bahwa dalam perjalanan hidup kita, orang Kristen juga mengalami pasang surut dalam hidup ini. Iman kita bisa digambarkan dalam 3. Yang pertama adalah flat, datar, monoton, statis, flat. Yang kedua, iman kita digambarkan sebagai grafik seperti ini. Naik ketika dia sukacita, ketika dia berduka cita, turun. Naik turun, punya gelombang. Ya. Gelombang alfa, delta, dan lain-lain sebagainya. Bergelombang iman kita itu. Dinamikanya luar biasa. Yang ketiga adalah saya gambarkan pada grafik dari rendah sampai terus. Terus dia, apapun yang terjadi, tetap saya percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Daniel, Abraham, Job, Ayub, ya, banyak lagi, Daud, Paulus, ya, dalam contoh-contoh Alkitab, ya, terutama di Perjanjian Lama juga, ya, sangat jelas sekali bagaimana Abraham, dia tidak mundur. Ayub juga, dia tidak mundur, tidak menyerah. Dia maju terus, apapun yang terjadi, karena dia tahu siapa Tuhan itu yang memberikan janji yang tidak palsu. Hanya bagaimana pengujian ini cukup panjang. Sampai 100 tahun umurnya. Sampai si Sarah juga tidak bisa lagi dikatakan mengandung. Karena sudah tidak berfungsi lagi rahim, menopause seperti itu. Tetapi dia tetap setia. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Gambar apakah yang terjadi dalam hidup kita, iman kita? Gambar yang flat, gelombang, atau serut grafik? Saya mau, nanti saya mau tanya dulu yang ini. Sama. Yang nyata ya, gambar apakah diskusi Pak ya? Nggak usah malu-malu, open lah. Kalau saya sih saya ngerasa bergelombang tapi trennya uptrend gitu. Jadi bergelombang tapi uptrend gitu loh. Kalau pernah lihat grafik kayak gitu nggak ya? Ya, kalau yang senang masuk begini kan garis lurus tuh, itu kan garis itu. Kalau saya bergelombang ada jatuh naik, tapi saya merasakan bahwa itu naik. Emang boleh
bicara tentang pengalaman lama. Kalau pengalaman yang saya alami iman itu memang yang saya alami itu naik turun sih. Terkadang kalau kita merasakan ada sesuatu yang ini, terkadang kita nggak berdoalah atau gimana gitu, langsung ya udah pagi-pagi langsung berangkat gitu. Tapi kalau pada saat sesuatu yang membuat kita gembira, kita sebelum berangkat ke kantor kita berdoa gitu. Jadi ya hampir sama sih dengan tadi, mungkin ya naik turun lah, naik turun ya. Atau ada yang bervariasi lagi, Inang inilah. Terima kasih. Kalau saya mengalami banyak kehidupan setiap hari, saya semakin mencari Tuhan, meminta hikmat Tuhan dalam apapun yang saya alami, sehingga saya semakin hari semakin merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan saya, dan Tuhan itu peduli dengan kehidupan saya. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya, karena setiap saya mengalami hal-hal yang sepertinya tidak enak, itu saya kembali kepada firman Tuhan. Yang begini firman Tuhan, sehingga saya merasa, Tuhan itu dahsyat, super. Sehingga saya semakin hari, setiap hari semakin merasa Jesus is my answer. Ya, jadi saya semakin hari itu semakin setiap masalah yang saya hadapi, saya tahu ada jalan keluar. Setiap apapun yang saya alami, Tuhan mengizinkan. Tuhan baik, dan itu saya imani, sehingga saya semakin tidak melihat masalah itu sebagai hal yang membuat saya takut atau hal yang membuat saya surut atau apapun kepada Tuhan Yesus. Malah semakin lama saya semakin Tuhan itu luar biasa. Jadi apakah ini termasuk dalam grafik yang tambah naik? Saya tidak tahu, tidak bisa menilai bagaimana iman saya. Tapi saya semakin tiap hari apapun yang saya alami, saya semakin bertambah. God is good all the time. Pada Inang lah dulu. Terima kasih, Inang. Kalau pengalaman saya sepertinya turun naik. Tetapi yang saya pelajari, setiap saya terpuruk atau turun, selalu ada kekuatan dari Tuhan, sehingga saya selalu berpegang sama Tuhan. Kadangkala saya mau jadi Sintu aja itu perlawanan luar biasa buat saya ini, karena saya lihat dari waktu saya dan saya lihat dari segala macam. Karena kalau jadi pelayanan di gereja agak rada berat ya, harus kita mengorbankan segala macam perasaan kadangkala, harus membuang segala macam ego, tapi ternyata dimampukan Tuhan untuk saya ikut sekolah, belajar selama 2 tahun lebih, sampai pelayanan juga dan segala macam. Kalau yang saya pelajari adalah itu semua berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus, dengan segala macam semua itu Tuhan memberikan bukan pencobaan ya, apapun ujian itu untuk menaikkan kelas kita. Dan sampai saya juga waktu pas tahun 2020 saya kena COVID juga, saya bilang ini atas perkenan Tuhan juga. Dan dengan itu membuat saya tambah kuat, berarti Tuhan sayang sama saya. Dan tidak ada di kehidupan saya itu yang hidup saya itu sia-sia. Dan untuk segala macam, semoga Tuhan selalu memegang kita semua dengan segala macam ujian-ujian yang kadangkala itu di luar dari batas ini saya. Tapi kalau buat saya menilai saya itu turun naik, kadangkala turun, kadang-kadang naik. Saya mau maju lagi. Siapakah yang jujur bahwa iman saya flat, Inang? Gak jelas. Oke. Saya cenderung flat. Dan memang saya tidak pernah kaya, saya tidak pernah miskin. Biasa-biasa aja.
kalaupun saya sakit, sakitnya juga nggak terlalu parah. Saya tidak pernah tahu apakah ini cobaan Tuhan atau cobaan iblis. Hanya saya pikir karena saya dengan perjalanan usia saya sudah tua, saya memang selalu mengucap syukur dan selalu berdoa dan mengikuti Dia. Itu dalam kehidupan saya. Tapi waktu kecil pun saya sudah jadi Kristen dan tetap bergereja. Jadi saya cenderung saya bilang saya itu merata, flat. Tidak pernah saya katakan saya itu dapat apa namanya itu ya satu panggilan Tuhan yang bagaimana, belum. Ya itu dalam perasaan saya. Saya nggak tahu apakah itu di atas apa di bawah saya, tapi dalam iman saya begitulah. Ada satu teori yang disebut Johari's Window, mungkin kita sudah dengar. Teori ini menggambarkan ada 4 jendela. Jendela pertama mengatakan I know myself, you too. Saya kenal diri saya, siapa Amang Inang juga kenal saya. Paling tidak nama, ya kan? Kenal kan Amang Inang nama saya? Iya. Siapa coba? Saya. Berhasil saya, ya kan gitu. Dah. Yang jendela kedua, saya kenal saya, siapa saya, tapi Amang Inang gak kenal saya. Hanya saya yang tahu tentang saya. Yang ketiga jendelanya, saya tidak kenal dengan diri saya seutuhnya, tetapi Amang Inang kenal siapa saya ini. Bisa Amang Inang akan pelajari sebentar, apalagi sudah lama kenal saya. Oh, gambaran pendeta anak ini seperti ini. Yang tidak saya tahu, misalnya gambaran Inang pendeta anak ini sangat strict, padahal saya rasa nggak strict saya, kan bisa begitu. Jendela keempat mengatakan, saya tidak tahu tentang saya, Anda pun tidak tahu tentang saya. That is the mystery of God. Kita punya keterbatasan mengenal diri kita, dan orang lain juga punya keterbatasan mengenal saya siapa. Yang tahu hanya Tuhan. Sehubungan dengan iman tadi, flat. Ya. Amang Sintua siapa? Sintua Donar Sitohang. Tapi sudah pensiun. Maksud Amang apa itu kalau dikatakan saya sudah pensiun? Kan Parhalado kan sudah pensiun. Ya, udah pensiun. Tapi kalau saya di balik Amang mengatakan Amang sudah pensiun, itu apa sebenarnya? Saya kan tidak bisa ditugaskan untuk maragenda lagi loh. Begitu ya. Nah, itu dari sisi Amang ya. Tapi pandangan saya yang baru bertemu dengan Amang masih muda. Mungkin saya BVVS. Ya, ini bercanda tapi punya makna ya. Gitu ya. Menarik tadi dikatakan Amang jujur flat saya. Dari masa kecil saya rajin gereja sampai sekarang ya. Saya tidak kaya tapi tidak miskin juga. Saya punya pekerjaan tempo hari kan seperti itu ya. Sepertinya hidup saya flat. Ada ilustrasi mengatakan seperti ini. Pertemuan pendeta dengan seorang pemuda. Pemuda ini sebenarnya sudah menikah begitu ya. Tapi masih kategori muda. Dia bertanya kepada pendeta, apa sih gunanya mengikuti ibadah-ibadah gereja? Toh nggak ada kok
saya rasakan pertumbuhan iman saya, Pak Pendeta. Lalu pendeta menjawab secara sederhana, itu kan menurutmu. Ya. Tapi kenapa kamu masih mau ke gereja? Kan gitu. Kehidupan jasmani ya, sangat dipengaruhi dengan kehidupan rohani. Ya. Dalam kebutuhan rohani setiap minggu datang ke gereja, setiap hari berdoa. Demikian juga kehidupan sehari-hari. Pemuda ini dikatakan oleh pendeta, kamu makan 3 kali sehari. Sudah 30 tahun umurmu. Berarti berapa kalilah kau sudah makan. Dan yang mempersiapkan adalah sekarang istrimu. Tentu menunya pun baik-baik seperti itu. Makanya kamu sehat. Demikian juga orang Kristen. Ya. Kelihatannya dia biasa-biasa saja. Kelihatannya tidak ada gunanya ini ikut kurs sekolah Alkitab ini. Sono-sono dok kan flat kan gitu. Nggak ada gunanya apa sih kan gitu. Ya. Ya. Tapi jelas berbeda Amang orang yang tidak ikut sekolah Alkitab dengan Amang yang ikut sekolah Alkitab. Ya. Pasti Amang sudah mendapatkan input dari pengajar, dari mereka yang tidak mendapatkan. Pasti pertumbuhan imannya, kalaupun rasa Amang biasa-biasa saja saya. Tapi kalau saya tanya nanti istri atau anaknya, gimana bapakmu Sintua ini? Oh luar biasa bapak. Saya mau tanya Amang Sintua, Amang. Tadi pertanyaannya ada seperti tadi, dari dulu ke gereja, sekarang juga ke gereja, berdoa dan sekarang juga berdoa. Ada yang saya rasakan, jika saya tidak melakukan itu rasanya kosong. Itu aja, ada yang kurang. Jadi kalau katakan misalnya minggu, kebetulan besok hari minggu saya tidak ke gereja, sepertinya aneh dalam hidup saya itu, nggak tahu apa ya, belum lengkap, kira-kira gitulah. Mungkin menunya ya garamnya kurang, kira-kira gitu mungkin barangkali kalau dalam segi makanan. Tapi yang saya katakan di sini bahwa saya itu tidak ada katakan misalnya suatu yang mujizat yang harus saya alami, tetap biasa-biasa saja. Bagaimana dengan penduduk yang berada di daerah Danau Toba? Mereka tinggal tiap hari di sana. Mereka melihat Danau Toba itu biasa-biasa saja. Tapi Amang rindu kan mau ke Danau Toba? Nah, kita kan excited kita ke sana, ya kan? Indahnya, enak sekali pemandangannya. Kayaknya nggak mau sebentar neng mamerik terus manatap dangi. Kita ingat, tetapi orang di luar kita pun sangat ingin balik lagi ke sana. Itu lagi, ya kan? Tambah lagi informasinya. Ya. Begitu dengan tadi kata Amang, kan gitu. Ya. Aku biasa-biasa aja. Ya. Melihat diriku ini, kan begitu. Kan? Tapi tadi ada satu celik yang Amang bilang sama kami, kalau tidak ke gereja saya ada rasa yang kurang, empty, you feel empty. Ya. Nah, berarti kelekatan Amang dengan Tuhan sudah menyatu. Itu yang bisa saya gambarkan. Ya. Tapi kalau misalnya Amang katakan, aku suka enggak ke gereja, makin jauhlah kapal itu. Tapi ketika kita absen karena kurang sehat kah, ada satu misalnya kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan seperti itu, tapi rasanya juga masih kurang. Harus ke gereja seperti itu, baru akdol seperti itu, ya kan? Kalau nggak ke gereja, apalagi coba-coba sengaja seperti itu, rasa bersalahnya besar, kan seperti itu. Ya. Berarti kelekatan
yang bisa saya gambarkan, kelekatan Amang dengan Tuhan itu memang sudah dekat. Roket. Kan begitu. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi, oke. Ya, boleh nanti saya kasih sama Amang. Pertanyaan saya sederhana. Jadi menurut evaluasi Inang, Amang ini flat apa bohong sih? Terima kasih Nang. Saya nggak tahu ini kategori apa. Saya sadar saya itu orang yang berdosa. Sangat-sangat sadar saya itu orang berdosa. Tapi saya juga sangat takut Tuhan. Sangat takut Tuhan tapi saya sadar saya sering berdosa, sering jatuh. Tapi saya sangat takut Tuhan. Dan saya sangat sadar Tuhan itu sangat baik ke saya. Itu kategori mana itu? Terima kasih Inang Pendeta Dr. Ana. Kalau ini kaitannya dengan yang Inang tanyakan kepada kami, flat, naik turun maupun rendah langsung melejit bagaikan roket. Kalau aku di naik turun itu ya Inang, karena kesedihan, kesulitan, tantangan dan lain sebagainya sering sekali itu Inang aku hadapi, terutama di pekerjaan di kantor yang kita berada di tengah-tengah kelaliman kita anak-anak Tuhan. Kadang-kadang sedih, berurai air mata, berdoa di tengah malam jam 2 kita berusaha tahajud, minta tadi nyambung, iya kan mereka sana bilang tahajud, kita saat Inangnya jam 2 atau jam 3 kan kita terbangun karena kita tahu ada pergumulan. Tetapi Inang betul, dengan kita berdoa mendekatkan kepada Tuhan karena kita mempunyai pengharapan, gak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Tuhan itu baik, selalu ada solusinya Inang. Di luar jangkauan pikiran kita ada rasa ketakutan, cemas. Yang namanya kita ini kan kadang suka mau dijatuhkan ya, ada kecemburuan, ada keirian gitu kan. Tapi kalau berpegangan kepada Tuhan karena kita punya pengharapan, terselesaikan. Akhirnya kita, Tuhan memang luar biasa gitu kan. Jadi yang ada kalanya kita didownkan oleh orang di sekitar kita, tapi kita bangkit semangat. Ya, aku ini anak Tuhan, anak Israel, nggak sama kami dengan kalian. Kira-kira gitu Inang. Saya mau beri konklusi lah ya dalam pelajaran kita ya. Dalam belajar kita teologi perjanjian lama ini, kita diajar mengenal siapa diri kita. Ya. Dan yang kedua, kita belajar mengenal siapa Tuhan yang kita kenal. Kita mengenal diri kita punya kelemahan, keterbatasan, keberdosaan, kemunafikan, kepura-puraan. Ya. Kalau tadi disebut Bapak yang di belakang tadi, Amang dibilang apa? Pura-pura, ya. Nggak jujur kan gitu ya. Amang tadi di sana mengatakan berdosa, ya. Inang tadi mengatakan mengenal diri lah, ya kan, mengenal diri kita, ya kan, ya. Orang yang tidak berdaya, orang yang rapuh, ya. Pada hakikatnya memang manusia itu rapuh, ya. Tetapi karena kita diselamatkan oleh Tuhan, pengenalan kita kepada Dia seperti itu, ya. Kita dijagainya, kita dilindunginya, ya. Kita ditolongnya, ya, seperti epistel pada minggu ini kan, ya, minggu besok, ya kan, ya. Saya mangaranapi do matakku do pak dolo, dia do ulani pangrupiot Tuhan. Ya.
meyakini psalmen itu adalah Tuhan Allah, nama ngurupi Allah. Demikian juga kita. Ya, keimanan kita ya, bahwa Tuhan menolongku, Tuhan menjagaku, Tuhan memeliharaku, Tuhan menyelamatkan aku. Itu makanya kita berkumpul di sini, kan gitu. Ya. Itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan umat yang lain, begitu juga saudara-saudara kita yang lainnya. Tidak beda dengan seperti itu. Bahwa ketika kita masih menaruh percaya kepada Dia, but it is different if you not believe Him. Ya, itu lain lagi persoalannya. Tapi ketika kita percaya kepada Dia, bukan berarti kita tidak ada masalah dalam hidup ini. Ya. Berarti tidak ada masalah. Semakin banyak masalah dalam hidup ini. Tapi kita punya Tuhan kita yang maha kuasa tadi. Ya. Dia bisa mengatasi semuanya. Dia memelihara hidup kita. Dia menjaga kita. Dari ketidaktahuan pun kita, dari ketidakmampuan pun kita, ketika pun kita menangis meratap, ya, menyesali, ya, dan lain sebagainya, di situ sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ketika kita pun merasa tidak berdaya, tidak mampu, makanya dikatakan di dalam kitab Korintus itu, saya lari dulu ke Perjanjian Baru, adalah di dalam kelemahanmu ada kekuatan. Ya. Kalau ceritanya saya ini banyak perjalanan kepahitan sampai sekarang. Saya bingkai hidup saya itu dengan seperti dikatakan Viktor Frankl adalah logoterapi. Firman, logos yang menerapi hidup saya, membingkai hidup saya. Di dalam bunga mawar ada durinya. Tetapi orang melihat adalah bunga mawar sungguh indah. Dalam kehidupan manusia bagaikan seperti itu. Apalagi orang yang percaya. Banyak duri dalam kehidupan kita. Banyak kepahitan. Banyak luka batin kita. Banyak tersakiti, ternoda, teraniaya, tercela. Kau gak layak, kau gak beres, kan begitu. Tapi biarlah Tuhan itu yang menyembuhkan. Wounded healer. Hendrik Nouwen mengatakan, yang terluka yang menyembuhkan. Orang yang terluka lah, tepuk tanganlah dulu kita. Orang yang terluka lah yang menyembuhkan. Kalau dia belum pernah terluka, dia tidak bisa menyembuhkan. Ketika kita terluka, Tuhan tolong kita untuk kita dapat sembuh. Jadi ikutilah sekolah Alkitab ini, bertemu lagi dengan saya pada lain waktu. Tuhan memberkati kita. Udah bisa begitu ya, besok hari Minggu ini dang mangarade do piau. Dauh takku di Keramat Jati, ngajar sekolah Minggu lagi saya. Kan saya harus prepare ya sampai membaptis lagi nanti saya jam 10.30. Jadi berikan dulu waktu bagi saya untuk pulang ya. Oke, Tuhan berkati. Kami kembali kepada panitia, silakan Amang.